Assalamualaikum kawan-kawan. Untuk saya Fakin Channel, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng untuk terus mendukung konten kami. Kali ini kita kedatangan unit Grandmax. Kita melakukan pengecekan roda depan, rem depan. Pertama-tama kita mendongkrak bagian depan kendaraan seperti ini, bagian chassis, dan jangan lupa untuk memasang jack stand. Jack stand ini perlu sebagai pengaman agar supaya tidak jatuh seketika kendaraan tersebut. Ya, kita jack stand kiri dan kanan bagian chassis. Kemudian kita melepas roda depan. Roda depan kita lepas, 5 baut kita lepas semua sampai bannya terbuka. Yang kami lingkari ini sekedar informasi, ada namanya impact, biasa kita sebut dengan impact, menggunakan tenaga angin, tekanan angin untuk membuka putaran baut. Habis itu kita lepas roda depan, kemudian kita simpan roda depan tersebut. Ya, jangan lupa bautnya simpan di tempat yang pas agar supaya tidak terhambur. Nah, kemudian kita buka baut 14, baut kaliper bagian bawah. Membukanya itu ya putar ke kiri menggunakan kunci ring 14. Kemudian angkat dan mulai melepas brake pad satu persatu. Nah, ini dia brake padnya. Lihat, ini indikator ketebalan brake pad. Lihat besi yang di lingkar merah itu. Ketika brake pad sudah tipis, maka besi itu yang menyentuh ke bagian piringan pada rem depan sehingga menyebabkan bunyi abnormal sebagai kode bahwa brake pad tersebut telah tipis. Nah, kali ini kita lihat brake padnya masih tebal. Lihat ya, masih tebal sekali. Ya masih bisa lah dipakai untuk beberapa kilometer. Kemudian setelah itu kita akan membersihkan brake padnya dengan menggunakan amplas. Ini orang ngapain ya, kita amplas. Nah, amplas kiri kanan, amplas ini gunakan untuk memperkasar permukaan brake pad agar tidak bunyi. Amplas yang kita gunakan ini adalah amplas kasar, yang ya lumayan kasar lah, jangan yang amplas halus, karena kita tujuannya mengamplas untuk membersihkan dan kasar permukaan brake pad sehingga memungkinkan gesekan itu berfungsi dengan baik. Kemudian kita angkat. Oke. Untuk kaliper ini jangan sekali-kali menaruh tangan di bawah kaliper yang telah kita beri tanda merah, karena berbahaya ketika jatuh. Tangan kita akan terjepit dan akan berdarah, luka atau lebam dan lain-lain, bahkan sampai terputus. Kemudian kita bersihkan pinholnya, kita lap terlebih dahulu bekas grease-nya. Ya, kemudian kita berikan pelumas berupa grease atau gemuk. Setelah pinhole dipasang, kita melumasi brake pad. Untuk titik-titik pelumasan, pada bagian brake pad ada beberapa titik pelumasan itu terutama yang bergerak. Kita berikan nomor di sini. Ada 1, 2, 3, 4. Itu adalah bagian bergerak pada brake pad ketika dia difungsikan. Nah, lihat brake padnya kita sudah melumasi. Kemudian kita lumasi pinhole bagian belakang. Lihat bagian belakang. Setelah lumasi pinhole-nya, kita pasang brake pad. Ya, jangan sampai terbalik besinya di dalam, hati-hati. Pasang brake pad kiri dan kanan. Ya, kemudian kita pasang kaliper. Setelah pasang kaliper ini, kita pasang baut 14 kaliper bagian bawah, dan jangan lupa dikencangkan. Mengencangkannya pakai ring 14 atau kunci 14 lainnya seperti shock dan lain-lain yang bisa mengeraskan. Hati-hati dengan baut kaliper ini, kan kalau dia bisa dol sehingga menyusahkan dalam hal pemasangan maupun pembongkaran pada saat waktu yang lain. Kita pasang, putar kanan.
Setelah selesailah pengecekan rem depan, kita masuk ke langkah pemasangan roda depan. Nah, untuk pemasangan roda depan ini, karena kita menggunakan impact, maka kita harus putar tangan semua baut roda terlebih dahulu. Usahakan semuanya masuk ke dalam ulir baut roda itu. Kemudian kita impact setelah betul-betul sudah masuk ke lubang-lubang ulir baut roda itu. Kita impact. Setelah di-impact semuanya, jangan lupa untuk menurunkan dan torsi roda. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Jangan lupa beri subscribe, like, dan komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.